Karakteristik negara maju secara ringkas adalah sebagai berikut. 1. Pendapatan per kapita tinggi. Rata-rata pendapatan warga negara tinggi. 2. Ekonomi diversifikasi. Perekonomian terdiri dari berbagai sektor seperti industri, jasa, dan teknologi. 3. IPM tinggi. Kualitas hidup yang baik mencakup kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. 4. Pendidikan berkualitas. Akses dan kualitas pendidikan tinggi bagi semua lapisan masyarakat. 5. Infrastruktur modern. Fasilitas transportasi, komunikasi, dan energi yang berkembang. 6. Kesejahteraan sosial tinggi. Sistem jaminan sosial dan layanan kesehatan yang baik. 7. Stabilitas politik dan hukum. Pemerintahan stabil dan hukum yang ditegakkan dengan adil. 8. Teknologi dan inovasi. Pusat pengembangan teknologi dan ilmiah. Karakteristik negara berkembang terdapat 3 bidang. Yang pertama, ekonomi. Pendapatan per kapita rendah. Pendapatan rata-rata per orang di negara berkembang cenderung lebih rendah dibandingkan dengan negara maju. Pertumbuhan ekonomi yang tidak merata. Pertumbuhan ekonomi mungkin terjadi, tetapi tidak selalu merata di seluruh populasi. Yang kedua, bidang sosial. Tingkat kelahiran yang tinggi. Tingkat kelahiran cenderung tinggi yang dapat menyebabkan pertumbuhan penduduk yang cepat. Tingkat harapan hidup yang rendah. Rata-rata, usia harapan hidup di negara berkembang cenderung lebih rendah dibandingkan dengan negara maju. Yang ketiga, bidang lingkungan. Sumber daya alam yang terbatas. Beberapa negara berkembang memiliki sumber daya alam yang terbatas yang dapat membatasi pertumbuhan ekonomi. Kerjasama antara negara maju dan negara berkembang memiliki peran penting dalam menciptakan pembangunan global yang lebih merata. Kerjasama ini seringkali melibatkan berbagai bentuk seperti bantuan ekonomi, transfer teknologi, dan perdagangan internasional. Beberapa bentuk utama kerjasama ini adalah yang pertama, bantuan pembangunan atau AID. Negara maju sering memberikan bantuan kepada negara berkembang melalui hibah, pinjaman lunak, atau program-program bantuan teknis. Ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan di negara berkembang. Yang kedua, transfer teknologi. Negara maju memiliki akses ke teknologi yang lebih maju, dan mereka sering berbagi teknologi tersebut dengan negara berkembang untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan daya saing di sektor-sektor seperti pertanian, industri, energi, dan informasi. Yang ketiga, perdagangan internasional. Negara maju dan berkembang sering berhubungan dalam perdagangan internasional. Dengan negara berkembang mengekspor barang dan sumber daya alam, sementara negara maju mengekspor barang, manufaktur, dan teknologi. Kerjasama ini dapat meningkatkan perekonomian negara berkembang meskipun terkadang ketimpangan dalam perdagangan masih menjadi isu. Poin keempat yaitu perjanjian multilateral. Negara maju dan berkembang berkolaborasi dalam forum internasional seperti PBB, G20, dan WTO untuk menyusun kebijakan global yang mencakup perubahan iklim, hak asasi manusia, perdamaian, dan isu-isu ekonomi lainnya. Bentang alam yang ada di benua Afrika sangat beragam, diantaranya yaitu 1. Gurun. Afrika memiliki beberapa gurun seperti gurun Sahara, gurun Namib, gurun Libya, dan gurun Kalahari. 2. Dataran rendah. Dataran rendah di Afrika terdiri dari daerah aliran sungai dan cekungan seperti Basin Danau Tigani, Basin Rudolf, dan Basin Chad. 3. Ada plato atau dataran tinggi. Plato di Afrika terbagi menjadi 2, yaitu plato bawah dan plato atas. Plato bawah berada di Afrika bagian utara dan barat, sedangkan plato atas berada di Afrika bagian selatan. 4. Pegunungan. Pegunungan di Afrika diantaranya Pegunungan Naga dan Pegunungan Atlas. Pegunungan Naga berada di bagian selatan hingga tenggara, sedangkan Pegunungan Atlas berada di pantai barat laut hingga Tunisia. 5. Hutan hujan. Afrika memiliki hutan hujan kumuh yang lebat. 6. Sabana. Afrika memiliki sabana yang tak berujung. Karakteristik penduduk Afrika. Yang pertama, keanekaragaman etnis dan budaya. Ribuan kelompok etnis dengan tradisi dan kepercayaan yang berbeda.
Yang kedua, bahasa. Lebih dari 2000 bahasa dengan bahasa kolonial seperti Inggris dan Prancis juga digunakan. Yang ketiga, pertumbuhan penduduk cepat. Populasi muda yang besar dengan pertumbuhan yang sangat pesat. 4. Demografi muda. Lebih dari setengah penduduk berusia di bawah 25 tahun. Yang kelima, urbanisasi meningkat. Pertumbuhan kota besar seperti Lagos dan Cairo meskipun sebagai besar masih tinggal di pedesaan. Yang keenam, tingkat kelahiran tinggi. Negara-negara dengan tingkat kelahiran yang tinggi. 7. Tantangan sosial dan ekonomi. Kemiskinan, pengangguran, dan ketidaksetaraan sosial menjadi isu yang sangat besar. Yang ke-8, diversitas agama. Kristen, Islam, dan agama tradisional di Afrika menjadi agama yang utama. Yang ke-9, ketergantungan pada pertanian. Banyak yang menggantung hidup pada pertanian meski menghadapi tantangan iklim dan teknologi. Jadi, penduduk Afrika menghadapi tantangan besar, namun juga memiliki potensi besar untuk berkembang. Benua Afrika terdiri dari berbagai subregion yang memiliki karakteristik geografis, budaya, dan sejarah yang berbeda. Berikut adalah beberapa subregion utama dalam benua Afrika. Yang pertama ada Afrika Utara. Subregion ini mencakup negara-negara seperti Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, dan Maroko. Wilayah ini dikenal dengan sejarah kuno, budaya kaya, dan berbagai situs bersejarah seperti piramida di Mesir dan kota berduri di Aljazair. Yang kedua ada Afrika Timur. Subregion ini mencakup negara-negara seperti Kenya, Tanzania, Uganda, Ethiopia, dan Somalia. Wilayah ini dikenal dengan keanekaragaman hayati yang tinggi, termasuk hewan-hewan ikonik seperti singa, gajah, dan jerapah. Yang ketiga adalah Afrika Tengah. Subregion ini mencakup negara-negara seperti Republik Demokratik Kongo, Kamerun, Gabon, dan Republik Afrika Tengah. Wilayah ini dikenal dengan hutan hujan tropisnya yang luas, seperti hutan hujan Kongo, dan keanekaragaman hayati yang kaya. Yang keempat ada Afrika Barat. Subregion ini mencakup negara-negara seperti Nigeria, Ghana, Senegal, Cote d'Ivoire, dan Mali. Wilayah ini dikenal dengan budaya yang beragam, termasuk budaya Afrika Barat dan sejarah perdagangan Trans-Sahara. Yang kelima ada Afrika Selatan. Subregion ini mencakup negara-negara seperti Afrika Selatan, Botswana, Lesotho, dan Eswatini. Wilayah ini dikenal dengan berbagai landscape geografis seperti Gunung Victoria, Sungai Zambezi, dan Great Rift Valley.